wabarakatuh. Saya Asma Nurlasana, saya dari akuntansi 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tabungan, deposito, dan obligasi. Nah, pertama-tama saya akan mempresentasikan pengertian tabungan. Pengertian tabungan itu adalah simpanan uang yang di bank dan penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan namun dengan syarat tertentu. Nah, di sini ada manfaat tabungan. Manfaat tabungan yang pertama ada aman, menyimpan uang, yang kedua itu mudah diakses, dan terakhir itu ada mendapat bunga meskipun kecil. Nah, terus ini ada jenis-jenis tabungan. Nah, jenis-jenis tabungan itu ada apa sih? Yang pertama ada tabungan reguler atau bisa disebut umum. Yang kedua itu tabungan berjangka, yang ketiga tabungan haji, yang keempat tabungan pendidikan, dan yang terakhir tabungan bisnis. Nah, sini masih ada kelebihan tabungan. Kelebihan tabungan itu ada aman untuk menyimpan uang, yang pertama. Yang kedua itu mudah ditarik kapan saja. Yang ketiga mendukung transaksi umum. Yang terakhir itu mendapat fasilitas modern. Nah, di sini ada kekurangan. Kekurangannya itu ada biaya transaksi bulanan. Yang kedua ada batas penarikan uang. Yang ketiga bunga rendah. Yang keempat resiko inflasi. Yang terakhir potensi potongan tambahan. Nah, yang kedua itu ada pengertian deposito. Apa sih deposito itu? Deposito itu adalah produk simpanan berjangka di bank. Pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nah, yang ada manfaat deposito. Manfaat deposito itu ada investasi yang aman dan beresiko rendah. Yang kedua dapat dijaminkan kredit di bank. Yang ketiga cocok untuk menyimpan data darurat. Dan ada jenis-jenis deposito. Deposito itu ada deposito berjangka, deposito one-call, deposito otomatis, rollover, deposito falas, deposito syariah. Dan yang terakhir itu ada manfaat deposito. Manfaat deposito itu adalah investasi yang aman dan beresiko rendah, dapat dijadikan jaminan kredit di bank. Yang ketiga ada cocok untuk menyimpan data darurat. Dan di sini ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya itu adalah yang pertama, suku bunga lebih tinggi. Nah, dijamin lembaga penjaminan simpanan LPS. Yang ketiga, mudah dan sederhana. Yang keempat, fleksibel jangka waktu. Yang kelima, bisa dijadikan anggunan investasi yang aman dan berisiko rendah. Yang keenam, cocok dijadikan jaminan kredit di bank. Yang terakhir adalah cocok untuk menyimpan data darurat. Dan kekurangannya itu adalah yang pertama, likuiditas rendah dan risiko tergerus inflasi, pajak bunga. Yang keempat itu ada potensi keuangan relatif rendah. Yang terakhir ada penalti saat pencairan di. Nah, yang terakhir itu ada obligasi. Obligasi itu adalah surat atau jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan atau yang bisa disebut itu korporasi kepada investor. Nah, di sini ada manfaat obligasi. Pertama, mendapatkan pendapat tetap dari bunga atau kupon obligasi. Nah, yang kedua itu nilai investasi lebih stabil dibanding saham. Nah, yang ketiga bisa dijual kembali di pasar sekunder. Yang keempat, mendukung pembangunan negara untuk obligasi pemerintah. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi. Pertama itu obligasi pemerintah, korporasi, dan obligasi syariah atau suku. Nah, obligasi konversi dan obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini ada kelebihan obligasi. Kelebihan obligasi itu ada mendapatkan kupon, capital gain, dan hak klaim pertama. Dan ada potensi keuntungan lebih besar dari deposito dan likuiditas dan bisa dijadikan pinjaman.
Yang terakhir ada kekurangan obligasi. Kekurangan obligasi itu terdiri ada yang pertama, resiko gagal bayar, yang kedua, resiko capital loss, yang ketiga, sensitivitas terhadap suku bunga, yang keempat, resiko likuiditas, yang terakhir adalah tidak bisa dicairkan setiap hari. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.